Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Mr. T. Nah, di video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan memahami bahasa Inggris dengan mudah. Tentunya dengan versi saya sendiri, dengan pengalaman saya sendiri. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian yang mulai belajar dari nol ataupun yang sedang belajar mudah dalam memahami bahasa Inggris. Oke, nggak usah berpanjang lebar, langsung saja kita cek the video. Oke, materi yang akan kita bahas pertama adalah bagaimana cara membuat kalimat. Oke, di sini kita merujuk ke tenses yang pertama adalah simple present karena ini adalah tenses yang paling dasar. Nah, di sini apa yang kita bahas? Yang pertama adalah syarat kalimat. Dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris hampir sama dengan bahasa Indonesia ya. Ada S, P, O, K. Tapi untuk mempermudah dalam belajar, di sini saya akan membahas hanya dua komponen, yaitu subjek dan predikat. Karena syarat kalimat sebenarnya cukup subjek dan predikat. Adapun objek dan keterangan hanya sebagai tambahan. Oke, apa sih jenis-jenis atau macam subjek dalam bahasa Inggris? Sebenarnya dalam subjek bahasa Inggris ada banyak, bisa orang, bisa benda, ya menyesuaikan ya. Tapi dalam bahasa Inggris dasar biasanya yang dipakai adalah I, you, they, we, she, he, dan it. Oke, untuk pemula atau yang baru saja belajar bahasa Inggris bisa dicatat artinya I artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, she artinya dia untuk perempuan, he dia untuk laki-laki, dan it adalah kata pengganti benda tunggal atau biasanya diartikan itu. Oke, bisa diulang untuk mencatatnya. Dan lanjut ke predikat. Dalam bahasa Inggris predikat itu ada dua jenis, khususnya dalam present tense ya. Yang pertama adalah to be, is, am, atau a. Kadang teman-teman itu mempermudahnya dengan singkatan SMA, yaitu is, am, dan a. Yang kedua adalah verb, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Nah, di sini teman-teman kalau mau membuat kalimat harus memilih predikat salah satunya, jangan keduanya. Kalau sudah menggunakan to be, ya menggunakan to be. Kalau verb, ya hanya verb. Oke, bisa dipahami ya, harus memilih salah satu. Jika dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja, berarti kita harus menggunakan to be sebagai predikat. Diingat hanya salah satu, tidak boleh keduanya. Next, kalimat to be biasanya orang-orang atau di sekolahan menyebutnya dengan kalimat nominal, tapi saya menggunakan istilah kalimat to be hanya untuk mempermudah saja. Oke, di sini pasangan to be, I pasangannya am, she, he, it, dan subjek tunggal, entah itu orang atau benda yang jumlahnya satu, maka menggunakan is. They, we, you, dan orang yang lebih dari satu atau benda lebih dari satu termasuk jamak, berarti to be-nya adalah ini nggak bisa dibolak-balik. Jadi I pasti pasangannya am, she, he, it atau orang benda tunggal pakai is, they, we, you orang jamak atau benda jamak pasti menggunakan are. Tidak boleh dibolak-balik. Contoh I is, I are, itu nggak boleh karena pasangannya sudah paten. I pasti am. Sebaliknya
she, he, they, we itu juga nggak boleh dibolak-balik. You is salah karena you pasangannya adalah are. Oke, tolong diingat-ingat pasangan subjeknya masing-masing. Oke, lanjut. Contoh, ini ada beberapa kalimat, tinggal kita mengecek mana yang salah, mana yang benar. Oke, cek bersama ya. I am student, I is student, I are student. Oke, coba teman-teman pikir dulu mana kalimat yang benar. Oke, cek ya. I am student. Oke, betul karena memang I pasangannya adalah I am. Sedangkan I is student and I are student bagaimana? Jelas salah karena pasangan I itu hanya am, bukan is atau are. Next. She am student, she is student, she are student. Manakah kalimat yang benar? Oke, kita cek. She am student. Salah. She is student. Ya, betul karena she orang tunggal menggunakan is. She are jelas salah. Oke, kalimat atau contoh terakhir. We am student, we is student, we are student. Manakah yang benar? We am student. Oke, salah. We is student. Salah. We are student. Betul. Ya, karena we pasangannya adalah are. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Contohnya seperti ini. Jadi diingat-ingat pasangan to be-nya tadi. Oke, lanjut ke materi selanjutnya adalah susunan kalimat to be atau nominal. Nah, biasanya kalau di sekolah itu membahasnya ada positif, ada bentuk negatif, ada bentuk tanya. Oke, kita bahas di sini satu persatu. Ada contoh kalimat dia cantik. Di sini apakah ada verb? Tidak, berarti kita menggunakan to be sebagai predikat. Rumusnya subject to be plus object. Objek itu ada banyak ya. Kalau di kalimat to be biasanya bisa adjektif atau kata sifat, tempat, waktu, benda. Nah, di contoh ini cantik berarti pakai kata sifat. Lanjut, subject to be object. Kalau orang yang baru belajar biasanya dia cantik langsung she beautiful. Tapi karena di sini kita membutuhkan predikat, maka predikat yang kita gunakan adalah to be. She, to be-nya adalah ya betul is. Jadi dia cantik bahasa Inggrisnya adalah she is beautiful. Terus ke bentuk negatif. Ke bentuk negatif kita hanya perlu menambahkan not saja posisinya setelah to be. Oke, langsung kita praktekkan. Dari kalimat she is beautiful kita menambahkan not. Di mana notnya? Setelah to be. To be-nya adalah is. Jadi she is not beautiful. Oke. Jelas ya di sini. Tinggal menambahkan not setelah to be. To be-nya adalah is. Jadi is not. Lanjut ke kalimat tanya. Nah, di kalimat tanya kita hanya perlu memindahkan to be yang awalnya setelah subjek kita pindah ke depan. Jadi yang sebelumnya subject plus to be sekarang menjadi to be plus subject. Dari kalimat sebelumnya adalah she is not beautiful menjadi is she beautiful. Nah, ya jadi pertanyaan kemanakah notnya? Nah, di sini teman-teman jangan bingung. Not posisinya yang pertama boleh mengikuti is ke depan menjadi is not she beautiful, atau tetap hanya to be-nya saja yang pindah ke depan. Is she not beautiful? Sama, semuanya benar. Tinggal kita membedakan yang bentuk tanpa not dan not. Contoh, is she beautiful?
artinya adalah apakah dia cantik. Sedangkan kalau kita menggunakan not, artinya apakah dia tidak cantik. Nah, perbedaan kalimat pakai not dan tidak. Oke, di sini tolong dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke, dipahami terlebih dahulu ya. Oke, lanjut ke latihan soal. Di sini ada 10 kalimat dengan titik-titik di tengah kalimat. Isi kata kosong pada kalimat tersebut menggunakan to be jelasnya. Ketika mengerjakan, pause dulu. Setelah itu nanti kita bahas sama-sama. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, cukup ya. Sekarang kita bahas. Yang pertama, she. Pasangannya adalah, ya betul, she is a teacher. Next, they bla 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 in the supermarket. They pasangannya are. They are in supermarket. Next, John. Nah, di sini ada nama orang. Ketika ada nama orang, kita lihat berapa jumlah orangnya. John, orangnya 1, masuk tunggal. Tunggal berarti to be-nya adalah, ya, is. John is my classmate. Next, you, pasangan to be-nya adalah are. Next, we, pasangannya are. We are in the library. Next, I, pasangannya am. I am hungry. Next, nomor 7, Jack and Diane. Nah, di sini kasus sama dengan nomor 3. Nomor 3 orang 1, sedangkan nomor 7 adalah 2 orang, Jack and Diane. Jadi dilihat dulu jumlahnya. Kalau lebih dari 1 termasuk jamak, maka pasangannya adalah are. Jack and Diane are at my home. Biasanya yang membuat teman-teman salah adalah hanya fokus di nama tapi tidak di jumlah. Jadi biasanya Jack and Diane is. Nah, fokusnya hanya di nama, bukan jumlah. Nah, yang benar adalah dilihat dulu jumlahnya, baru kita tentukan to be-nya. Nomor 8, he, pasangannya adalah is. He is his uncle. Next, nomor 9, Della. Nah, di sini juga nama, sama persis dengan kasus nomor 3. Della orang 1 atau tunggal, maka pasangan to be-nya adalah is. Della is a lazy boy. Next, nomor 10, they, pasangannya adalah are. They are student of university. Oke, silahkan cek dengan jawaban kalian apakah sudah benar semua atau masih ada yang salah. Kalau masih ada yang salah, silahkan dibetulkan dan diperbaiki. Oke, semoga pemahaman dalam soal-soal ini bisa membantu. Oke, lanjut ke latihan soal berikutnya. Di sini ada 6 soal. Sudah jelas semuanya. Di sini adalah contoh kalimat positif. Tugas kalian adalah membentuknya ke negatif. Oke, saya kasih waktu beberapa menit. Silahkan dikerjakan. Di pause dulu videonya sebelum mengerjakan. Oke, cukup ya. Lanjut kita bahas. Oke, cek dengan jawaban yang ada apakah sudah sama atau belum. Oke, nomor 1 dari she is teacher menjadi she is not a teacher. Tinggal nambahin not saja setelah to be. Nomor 2, John is my classmate menjadi John is not my classmate. Nomor 3, we are in the library menjadi we are not in the library. Nomor 4, they are in the supermarket menjadi they are not in the supermarket. 5, you are so tired menjadi
You are not so tired. Terakhir, I'm hungry. Jadi I'm not hungry. Oke, saya kira nggak sulit ya, mudah. Saya yakin semua teman-teman jawabannya benar. Oke, lanjut ke latihan soal yang terakhir, yaitu bentuk tanya. Diingat kalau dari bentuk positif tadi subjek to be, sedangkan kalau kalimat tanya dibalik, to be dulu baru subjek, dan to be-nya pun juga menyesuaikan subjeknya. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan lupa di pause dulu videonya. Oke, cukup ya, kita cek sama-sama. She jawabannya adalah is, menjadi is she a teacher? Nah, next, nomor 2, they, di pasangannya adalah are, jadi are they in the supermarket? Next, nomor 3, John, menjadi is John my classmate? Nah, next, nomor 4, are you so tired? Nomor 5, are we in the library? 6, am I your friend? 7, are Jack and Diane at my home? 8, is he your uncle? 9, is Della a lazy boy? Terakhir, are they students of university? Nah, ini adalah rangkuman bentuk dari kalimat bahasa Inggris yang awal atau present. Jadi mohon difahami terlebih dahulu. Jika masih bingung bisa diulang-ulang videonya sampai paham. Oke, saya kira cukup pembahasan untuk video kali ini. Untuk kalimat yang verb akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi untuk yang belajar jangan sampai putus videonya. Sebelum mengikuti video yang kedua harus mengikuti video yang pertama dulu biar tidak bingung. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.